ada lagi nggak hal yang lain, hal yang mungkin selama kawan-kawan jadi santri itu tidak terlupakan gitu, hal yang paling ngebuat kawan-kawan emosional banget itu ketika apa, selain kangen, selain perpisahan, kalau gak ada kerjaan. serius itu aja bisa bikin sedih. Gabut, iya. Kalau misalkan apa ya gabut aja ya, bete gitu kalau gak ada kerjaan. Biasanya aktivitas gitu. Oh, tapi kawan-kawan ini nggak sih kayak kadang kalau lagi gabut kayak gitu suka kepikiran nggak sih, aduh jadi anak di luar aja deh yang nggak banyak aturan kayak gitu. Sempat kepikiran kayak gitu nggak? Atau kepikiran pengen keluar aja deh dari pesantren? Ya sempet ya pengennya bebas sih. Pengennya tuh tanpa aturan gitu tuh. Cuman ya balik lagi kan kita hidup di pondok pasti ada aturannya. Jadi harus bisa mengontrol nafsu kita, emosional kita gitu. Nah, terus kayak misal kayak tadi juga sempat ya kita ngobrol sebelum ini, kayak ada beberapa budaya-budaya dan pendekatan yang harus kita bangun gitu. Kayak di pesantren itu kita harus ibarat kata harus patuh sama ibu nyai atau enggak patuh sama ustazah gitu kan. Nah, teman-teman ngelihat itu gimana? Maksudnya ada gap nggak, ada batasan nggak di antara kawan-kawan yang jadi santri biasa atau enggak dengan ustazah gitu? Cara ngebangun komunikasi supaya kita maksudnya kayak gimana ya? Sorry, aku ulang pertanyaan. Mungkin buat aku pribadi, kayak kalau misalkan tiba-tiba masuk pesantren nih, kadang istilah-istilah mainstream yang sering aku dengar kan ada istilah kayak ming gitu kan, gus, nyai. Kalau di Cirebon sama kan, sama aja. Kadang aku ngerasa, kalau aku pribadi ya, kadang aku ngerasa kayak ada gap gitu karena status kita beda gitu. Nah, kawan-kawan yang tinggal di pesantren juga ngerasa sama nggak kayak gitu, atau itu mah hal yang wajar gitu? Kayaknya emang kayak gitu deh untuk anak-anaknya kiai, untuk anak-anaknya nyai. Tapi lebih ke adab sih ya. Kalau ke adab ke seorang guru, jadi kitanya kayak ngebatasin diri. Tapi kalau ke anak-anaknya bisa kayak anak-anaknya nyai kan, kayak kita panggilnya Gus, Ning, itu gimana sikapnya kita? Sama. Soalnya itu kan masih anaknya gurunya kita. Jadi sama ya ngalap barokah lah. Apa? Ngalap barokah. Kalau bahasa Indonesia ngalap berkah. Apa sih ngalap keberkahan aja dari seorang guru gitu. Meskipun anaknya masih kecil gitu ya, kita harus memperlakukan dia ya selayaknya kita memperlakukan kedua orang tuanya aja gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi apa ya, selain kita tuh di pesantren bukan hanya dapat ilmu, tapi dapat juga ilmu adab ya. Ilmu adab, akidah gitu. Karena yang lebih penting dari orang berilmu, orang yang berakhlak. Gitu. Nah, kawan-kawan, jadi kayak di pesantren budaya lain-lain lagi soal pakaian. Nah, misal nah, teman-teman tuh kayak aku di sini aku pakai celana, terus ya kerudungnya aku biasalah senyamannya. Kawan-kawan ngerasa ada bedanya nggak? Kayak ngerasa ada batasannya nggak dari pakaiannya aja? Enggak sih. Biasa aja ya? Biasa aja. Senyamannya aja ya? Senyamannya, yang penting nutup aurat. Benar. Cuman kalau di pesantren sih nggak pakai celana. Nggak pakai celana. Cuman ya kalau pantes celana aku pernah diambil waktu aku tinggal di Mahat itu. Bener, celana aku jeans semua karena aku emang anak yang tipe celana banget ya. Kadang waktu ngerasa gimana ya, buat aku nggak pernah pakai gamis ya, cuman kalau ngeliat kawan-kawan pakai gamis dengan kenyamanannya ya nggak apa-apa, silakan aja. Cuman aku ngerasa keren sih orang yang bisa pakai gamis karena aku nggak bisa gitu. Nah, kawan-kawan ngeliat itu gimana? Misal kayak ngeliat ada orang yang pakai celana biasa aja ya, biasa aja. Karena nah, ada juga nih satu perbedaan yang mungkin signifikan yang membedakan santri Mahat Ali Kebon Jambu dengan santri-santri yang lain, yaitu pemimpinnya perempuan ya. Pemimpinnya Ibu Nyai Mesria Ampla. Nah, beliau juga udah lumayan ya terkenal, namanya udah
dikenal seantero jagat raya gitu. Nah, kawan-kawan ngerasa ada bedanya nggak? Pernah nggak sih dapet pimpinan pondok pesantren laki-laki? Pernah ya? Iya. Fatin pernah. Pia kan baru mondok di Pia baru. Muna pernah ya? Iya, Ada nggak perbedaan kalau pesantren itu dipimpin sama laki-laki, sama bedanya dengan pesantren yang dipimpin sama perempuan? Ada. Bedanya apa tuh? Bedanya? Ya Mungkin dari aturan, kebijakan gitu kan. ya jarang-jarang sih ya pemimpin perempuan kan. Jarang banget. Apa ya? Kalau aku tuh malah lihat di film pesantren, apa ya, mungkin ini perbedaan yang aku lihat aja ya secara objektif karena aku tidak merasakan. Kayak misalkan kebijakan kalau perempuan itu boleh main musik. Menurut aku itu sesuatu yang keren sih. Kalau laki-laki kan mungkin beberapa yang ngerasa ya udah kalau perempuan ya jangan menunjukkan suara gitu kan. Karena ada yang ngomong kan kalau suaranya perempuan aurat gitu tuh. Nah mungkin hal-hal itu sih ya yang teman-teman ngerasain nggak sih perbedaannya, kayak ya udah buat perempuan kebijakannya ya bisa diakses gitu kan. Iya nggak sih? Atau gimana? Kayak soal main musik, terus kayak soal apa ya, kemarin tuh beberapa scene di Nari kayak. Nah, iya nari juga kan, ya kan? Terus apalagi nggak? Ada lagi nggak? Kalau dipimpin sama Bu Nyai. Nah, dari pandangan kawan-kawan, ibunya itu kayak gimana? Bu Nyai Masriah. Keren. Luar biasa. Keren banget, hebat. Masya Allah pokoknya. The best banget. Kalau misalkan ini bukan perbandingan sih, cuman apa yang bisa diambil dari seorang ibu nyai di pondok pesantren teman-teman? Sifatnya kah, kebijakannya kah, atau apa? Apa yang bisa teman-teman kayaknya saya bakal kayak gitu deh suatu saat gitu. Bijaknya. Bijak. Beliau bijak. Ibunya itu gimana ya? Jadi yang mau masuk pesantren Jambu tuh bukan cuma orang-orang yang punya tuh. Banyak juga yang latar belakangnya dari keluarga yang nggak mampu, status sosialnya inilah masih kurang mampu. Nah terus tapi sama ibunya itu welcome aja, terserah siapa aja yang masuk, bahkan nggak bayar sama sekali pun. Oh iya. Kalau ada keinginan untuk belajar mah ya. Karena ibu tuh welcome boleh. banget buat siapapun yang mau belajar di pondok tuh welcome banget. Tapi kawan-kawan di pesantren belajar ini nggak, kayak ilmu IPA, IPS? Di sekolah sih. Oh jadi sekolah itu pasti ya dapat pelajaran formal dan informal ya? Iya. Nah tetap pasti dapat gitu. Jadi dapatnya plus-plus. Udah dapat pelajaran di sekolah, bahkan di rumah juga yang kita nggak dapetin di rumah bisa kita dapetin di pesantren. Dan pesantren itu sebenarnya fun ya, banyak kejadian-kejadian lucu ya. Nah misalnya apa tuh satu kejadian lucu? Apa ya? Ada aja gitu tingkahnya orang-orang gitu, tingkahnya santri-santri gitu. Aku tuh pernah waktu itu ya teman-teman main di pondok pesantren Jambu. Waktu itu lagi hujan ceritanya. Terus entah kenapa ya aku ngeliat santrian itu kreatif banget. Masa mereka ngambil terpal buat nutupin, dan itu jalannya barengan ya. Aku ngeliat tuh wah keren sih. Ada aja kan ya tingkah-tingkah kayak gitu. Dia ternyata pelakunya. Soalnya kan biar nggak kehujanan kan. Maksudnya jiwa-jiwa kreatif itu kadang lebih banyak anak banget. lebih banyak karena dalam kondisi mendesak gitu kan. Selain itu ada lagi nggak hal-hal lucu yang mungkin hanya ada di pesantren gitu? Kabel dijadiin jemuran. Serius? Iya. Apalagi Gayung dijadiin buat tempat minum. Iya, jadi bikin es di gayung gitu. Terus makan pakai plastik. Iya, alatnya tuh plastik. Oh, iya. Serius. Terus makan juga bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Jadi kantong kresek nanti dilebarin, nanti taruh apa nasi kehabisan piring atau Kalau di piring misalkan banyakan sempit nanti. Jadinya nggak muat, nggak bisa ramean. Kalau plastik kan bisa dipanjangin jadi bisa ramean gitu. Nikmat banget pokoknya kalau udah gitu. Nah,
ini sih sebenarnya pengalaman personal karena kawan-kawan di sini perempuan semua. Nah dulu waktu menstruasi itu di pondok berarti. Iya. Ngerasain menstruasi di pondok. Di pondok sih. Iya. Tapi itu gimana tuh kawan-kawan? Maksudnya kan kayak kita kan anak baru ya, baru pertama, ada shock nggak? Kok tiba-tiba Iya, aku shock. sakit perut, ada Keluar darah. keluar darah gitu. Nah itu kawan-kawan gimana tuh? Cerita nggak atau gimana? Atau ada kakak tingkat yang ngasih tahu nih kayak oh ini harus kayak gini, ini harus dikasih pembalut misalkan. Iya. Kalau aku nggak shock Oh karena udah. karena apa ya? Aku headnya lama, Oh. menstruasinya lama, 3 SMP baru haid. Oh. Iya, jadi udah tahu. Udah tahu dari kakak-kakak seni apa? Kakak kelas. Udah tahu cara ngebersihinnya gimana. Terusan apa ya, emang ditunggu-tunggu tuh teman-teman iya, udah iya. pada menstruasi. Aku Tapi belum. takut nggak gitu? Iya, takut nggak. bilang, maksudnya Oh, takut pas takut itunya. bilang. Nggak, malah nelpon bahagia. Bahagia yang ngerasain apa yang selama ini perempuan lain ngerasain gitu Iya. ya. Nelpon langsung nelpon itu kan di pondok langsung nelpon. Kalau Pia ngerasain headnya di rumah atau di Di pesantren? rumah. Oh di rumah berarti Iya. ada orang tua Iya, ada gitu orang kan. Nah kalau Fatin sendiri Di pondok. itu gimana tuh? Takut sih. Soalnya kan sakit perut gitu Heeh. ya. Terus, kenapa ini? Terus ada darah juga. Terus nelpon. Oh itu tuh udah head katanya, berarti head. Tapi kan aku nggak bisa ya masang, maaf, pembalutnya. heeh. Terus diajarin. Terus jadi minta tolong temen kan, ini gimana sih, ajarin dong gitu. Masang pembalutnya kayak gimana. Jadi agak takut di situnya sih, nggak bisa pembalut segala macamnya. Wow, berarti mereka tuh selain di pesantren ya pada saling menguatkan sih ya. Iya. Kayak apalagi maksudnya itu tuh hal-hal yang udah pasti kita sebagai perempuan ngalamin setiap bulan gitu. Iya. Terus kalau biasanya teman-teman kan kalau kita lagi haid kan nggak boleh sholat kan, ngaji tetap gitu. Atau gimana? Ngaji, iya, misal kayak ngaji. Enggak kayak ngaji di kelas ngaji lagi. Tetap beraktivitas ikut kan biasa pengajian. aja. Terus kalau teman-teman pasti teman-teman kan punya adik-adik kelas kan yang kayaknya mereka tuh bakal ngerasain pengalaman yang sama nih kayak teman-teman. Itu cara ngasih taunya gimana sih? Misal kayak aduh ustazah aku tuh takut gitu. Ada nggak yang sempet curhat kayak gitu? Ada sih. Ada. Kayak cerita, ini baju aku tuh pada hilang kayak gini. Selain nyeritain pengalamannya mereka juga pasti curhat. Iya, curhat. Tentang apa yang dirasain. Terus apa sih gatel-gatel gitu tuh. Cengkreng bahasanya. Kok tanganku kayak gini ya katanya. Kan cengkreng ya kalau di ini mah namanya cengkreng. Terus oh udah nggak apa-apa itu tuh, nanti juga dikasih salep. Terus rajin cuci tangan kayak gitu juga. Berarti selain kawan-kawan menghandle mentalnya teman-teman juga menghandle mentalnya anak-anak yang mungkin masih perlu adaptasi di pondok. Gila, keren lah. Mereka udah dapet istilahnya udah dapet ilmu parenting lah. Oke, karena kita udah lumayan ya ngobrol-ngobrol kita, nanti kita akan lanjut di lain kesempatan ya kawan-kawan. Aku takut nanti salingersnya pada makin jatuh hati. Jadi kita tahan dulu, nanti akan kita lanjut di lain kesempatan. Nah sebelum itu, karena ini masih momen-momennya Hari Santri. Nah, aku mau minta apa ya? Tadi itu istilahnya. Apa sih, Mas Arul? Tadi bagaimana memaknai? Oh iya. Oke. Iya. Oke. Ya, siap. Jadi kan kita juga kan masih dalam momentum Hari Santri ya. Karena kawan-kawan ini adalah santri-santri yang the best. Jadi aku mau minta tanggapan kawan-kawan soal Hari Santri. Apa yang mau kawan-kawan sampaikan? Kenapa sih Hari Santri ini harus kita rayakan gitu? Dari siapa dulu? Fatin. Ya, aku bingung. Sophia. Fatin sok. Atau kita berefleksi aja jadi santri itu rasanya gimana sih gitu. Nah kawan-kawan bisa kasih tahu ceritanya. Bukan rasanya sih, selama teman-teman
beberapa tahun ini jadi santri, apa yang kawan-kawan dapat, apa yang teman-teman rasakan. Nah itu, kita berefleksi aja lah sama-sama dengan momentum Hari Santri ini. Nah, harapan kawan-kawan buat teman-teman yang nggak mondok atau orang-orang di luar sana itu punya pandangan ke santri itu kayak gimana sih? Gitu. Kan pasti ada orang-orang di luar pasti juga ada gap loh. Misal kayak ngerasa, kamu jadi santri pasti udahlah kamu jadi ustazah aja atau kamu jadi ustadz aja kan, ya kan pasti ekspektasinya mereka kan ya udah kalau jadi santri itu kamu udah baik luar dalam gitu kan, padahal kan belum tentu, namanya kita juga manusia kan. Nah, apa yang mau kawan-kawan sampaikan? Apa aja terserah. Nah, misalnya menjadi santri itu kayak gini. Atau aku bangga jadi santri karena aku bisa kayak gini, aku bisa dapetin ini yang gak aku dapetin di rumah, gitu-gitu. Tek tok. Ya, aku bangga jadi santri karena jadi di pesantren itu bukan belajar tentang agama aja, jadi belajar tentang kehidupan, tentang ya kayak kesehariannya masak. Jadi yang tadinya saya sendiri nih ya nggak bisa masak, ketika jadi santri alhamdulillah jadinya bisa masak gitu, bisa mengatur waktu, mengatur uang gitu. Pokoknya jadi manajer hidup kita lah ya. Bisa menghandle semuanya gitu. Oke, keren. Lanjut. Apa? Ya. Ya gimana ya? Aduh. Harapan Pia soal mungkin harapan Pia ke depan santri-santri itu bisa ngapain, bisa menjadi apa, mungkin bisa memilih apa yang mereka mau, meskipun mereka misal kayak jadi santri nggak melulu harus jadi ustazah, bisa jadi apapun yang mereka mau. Bisa kayak teman-teman kuliah ngambil jurusan awal syariah kan, itu kan ada kaitan dengan hukum kan. Bisa aja suatu saat ada yang jadi advokat, ada yang jadi hakim gitu kan. Dan kebanyakan ya teman-teman harus bangga loh, karena kawan-kawan itu jadi santri yang dapat ilmunya itu nggak semua orang di luar itu dapetin. Misal kayak teman-teman handle waktu dari mulai bangun, kita nge-handle waktu gimana kita bisa belajar, bisa fokus, bisa hafalan, itu cuma kawan-kawan loh yang ngerasain gitu kan. Jadi kawan-kawan tuh mau menyampaikan apa supaya orang-orang di luar sana itu memandang bahwa santri ini adalah santri ini adalah orang-orang pilihan yang juga bisa memajukan bangsa gitu kan. Karena kita berdekatan dengan budaya kan, di samping budaya kita juga berdekatan dengan agama ya kan. Selain kita belajar budaya, gimana sih cara membangun hubungan dengan nyai dan anak-anaknya gitu kan. Ada juga mungkin kayak tradisi-tradisi lokal yang juga kita ikut meriahkan, pasti kan ada kan, kayak muludan gitu kan. Nah, di samping itu kawan-kawan juga belajar ilmu agama. Nah, teman-teman mau menyampaikan apa? Aku yang bukan santri, aku juga lumayan sudut pandangku terhadap santri itu mulai bergeser ketika aku masuk Mubadalah gitu kan. Yang tadinya aku ngelihat bahwa santri ini kayaknya ya udah sih paling paham ilmu agama gitu kan. Padahal kan di luar sana banyak juga santri yang bisa olimpiade bahasa, yang bisa olimpiade sains gitu kan, yang ikut. Itu kan banyak juga yang dari santri. Bahkan kalau kita menarik sejarah, yang ikut memperjuangkan kemerdekaan itu adalah santri-santri loh. Iya nggak sih? Iya kan? Nah, teman-teman apa yang mau kawan-kawan sampaikan kayak yang tadi aku bilang aja? Harapannya dengan santri-santri zaman sekarang. Harapannya dengan kita menjadi santri itu tidak hanya paham mengenai agama saja, tapi mengenai seni segala macam. Terus kayak karena kan ada nari juga ya, kita tuh nari bakat terus ya, mengasah bakat. Ada ini juga, ini bakat juga kan, kayak
belajar angklung segala macam. Terus belajar drama ada nggak sih? Ada. drama ada kayak Kali aja teater suatu gitu. saat ada yang bisa jadi artis, aktor ya, aktor, aktris, dan Iya. itu kawan-kawan dari pesantren gitu kan. Yang orang lain tuh ngelihat mungkin teman-teman di pesantren itu pemikirannya nggak semaju kawan-kawan yang sekolah di luar karena nggak pegang HP. Itu apa yang mau kawan-kawan sampaikan? Bahkan wawasan teman-teman juga lebih luas loh daripada orang-orang yang sekolah dengan pegang HP kan kawan-kawan lebih bersentuhan langsung kan dengan buku, dengan kitab, gitu kan. Nah, tadi udah Fatin, sekarang Muna. harapan aja. Harapannya Atau apa yang Muna rasain selama menjadi santri? Muna bangga nggak, merasa senang atau ya santri itu nggak kayak gini loh kayak gitu. ya santri itu gimana ya? Kayak belajar kehidupan gitu. Kita kan nanti tuh gak bakal hidup di pesantren aja ya. Pasti akan nanti keluar masyarakat itu kan belajar gimana ya bersosialisasi ya kayak belajar bersosialisasi sama teman-teman gitu. Nantinya kan kita kalau keluar ya sama tetangga, sama masyarakat gitu kan. Teman-teman juga kalau udah lulus pasti bakalan berumah tangga mungkin. Pasti akan mungkin aja akan insyaallah akan S2 gitu kan. Dan S2-nya kan gitu kan. Iya kan? Iya. Jadi emang banyak ilmu dunia, insyaallah ilmu dunia akhirat lah yang kita dapetin di pesantren. Jadi kawan-kawan mau bilang apa untuk adik-adik yang masih ragu nih mau masuk pesantren? Jangan takut mondok. Lanjut. Mondok itu seru. Mondok itu keren, enak dan nikmat. Asik banget pokoknya kalau mondok. Oke. Nah, mungkin sekian aja karena kita ngobrolnya lama banget ya. aku yang malah ngerasa masuk gitu di dunianya teman-teman. Oke, Salingers, nanti mungkin akan kita lanjut dari kesempatan. Jangan lupa buat teman-teman juga follow semua platform sosial media kita di Mubadalah Haji dan baca juga artikel-artikel terupdate dari websitenya Mubadalah Haji. Sekian yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Salamnya bareng-bareng ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.